Tuhan Bapak Ibu, pada saat ini kita dipertemukan kembali dalam acara ibadah online. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Sehat selalu kan? Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati. Saat ini banyak orang merasakan kesusahan akibat wabah virus corona. Banyak rakyat kecil kehilangan mata pencaharian dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kesedihan dan putus asa ini yang kita rasakan. Namun, marilah kita mengingat pertolongan Tuhan begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa dengan saya melalui mimbar kecil ini di hari Minggu tanggal 19 April. Barangkali saudara-saudara banyak di antara kita yang belum bisa beribadah bersama di gedung gereja. Dan oleh sebab itu, pujian, doa, dan santapan rohani firman Allah itu tidak bisa kita terima dan tidak bisa kita lakukan. Sekarang ini, saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama dengan keluarga ataupun di mana saudara-saudara berada, bersantap rohani dengan saya, supaya kehidupan keimanan kita senantiasa terpelihara. Biasanya saya pakai bahasa Jawa, saudara-saudara, tapi sekarang ini saya pakai bahasa Indonesia, supaya anak cucu dan keluarga itu bisa menangkap, karena tidak senantiasa paham dengan bahasa Jawa yang normatif di bahasa mimbar. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu ya Allah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami tetap mempunyai kerinduan akan firman-Mu. Kami khususkan waktu sekarang ini ya Allah, di hari Minggu yang memang kami terbiasa dalam ibadah bersama untuk menghayati firman-Mu. Sekarang ini ya Allah, biarlah di dalam kondisi kami masing-masing, tengah keluarga maupun di mana kami berada, kami boleh siapkan hati kami untuk firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk menghayati, mengimani, dan melakukan dalam hidup bagi kemuliaan nama-Mu dan bagi kedamaian hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan mengawali khotbah saya dengan satu nyanyian yang biasanya dinyanyikan di pergantian tahun untuk
saudara-saudara saya yang biasa memakai NKB. Saudara-saudara, NKB 49. Jadi kalau nanti habis saya khotbah, Anda habis mendengarkan khotbah, punya buku ini bisa dicek satu pujian. Dengarkan syairnya, saudara-saudara. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Itu bait pertama, saudara-saudara. Bait ketiga, tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara-saudara, satu pujian yang sangat indah, yang secara jujur itu mengakui keterbatasan kita. Sebenarnya kita itu tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Di bait 3 itu sangat menarik. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap. Jadi ini saudara-saudara, satu pujian yang di aransemen sangat bagus, syairnya sangat bagus, yang mengingatkan kepada kita bahwa kita itu sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Nah, untuk yang saudara-saudara mencintai bahasa Jawa dengan kidung di KPK 123 menika wonten pepujian kidung. Aku tanate mangerti kapan baca cilaka, mung tansah pasrah mring Gusti, yeku pamarta setya, mantep pracaya ing ati, manut relan sabdanya, tinuntun tumugeng swargi
ing kasampurnan nyoto. Padha kalih. Aku asring tan mangerti karseng alam kuwasa. Donga panyuwun ing ati tan kacurungan mulya nging yaktine Gusti nganti astanya tansah ngreksa wit panuntuning Roh Suci kasuran rahing dosa. Pepujian menika saemper kalian NKB 49 tadi, yang mengingatkan dan mengakui bahwa kita sebenarnya tidak mengerti bejo cilaka kapan. Kita itu tidak mengerti. Itu artinya apa, saudara-saudara? Itu artinya di dalam hidup ini banyak hal kita itu boleh berencana, tetapi di banyak perkara memang kita sebenarnya tidak bisa menduga. Sejak orang itu mulai dapat berpikir mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan, orang sudah mulai berencana. Para remaja, pemuda mulai berencana. Jadi tahun sekian, studiku harus selesai. Tahun sekian, aku harus sudah mendapatkan pekerjaan. Tahun sekian, aku menikah. Tahun sekian, aku barangkali sudah besok itu anakku sudah pada gede. Tahun sekian, aku harus sudah punya rumah yang mapan. Tahun sekian, aku harus sudah menyelesaikan tugasku yang harus kami pertanggungjawabkan, baik di tengah-tengah keluarga maupun tengah-tengah nusa dan bangsa. Pemuda punya rencana. Para orang tua pun pasti punya rencana. Merencanakan mengenai anaknya. Bahkan banyak hal sudah begitu konkret. Banyak saudara-saudara yang merencanakan sudah 1 tahun sebelumnya itu sudah direncanakan mengenai hal-hal yang pasti dilakukan. Mengenai anaknya yang akan menikah. Dan oleh sebab itu harus dipersiapkan baik yang berkenaan dengan pendanaan maupun juga soal-soal lain yang akan dipakai supaya ketika anaknya itu nikah, itu pernikahan itu berlangsung dengan baik, baik pernikahan itu sendiri dalam pengesahan secara agama dan secara pemerintah, maupun juga berkenaan dengan kebiasaan kita secara sosial. Dipersiapkan dengan baik, direncanakan dengan baik. Dan itu tidak salah, dan itu yang menjadi kebiasaan kita. Saya kira saudara-saudara, saya sebenarnya bisa memperpanjang soal-soal seperti ini, yang intinya adalah kita pasti itu punya rencana. Dan biasanya rencana itu rencana yang indah. Termasuk juga saudara-saudara yang berkenaan dengan bagaimana sarana hidup ini dipikirkan. Ya, mungkin berkenaan dengan soal gaji, pemasukan, penghasilan sudah direncanakan. Kami sudah harus mulai menabung supaya pada saatnya anakku itu masuk kuliah, aku harus bisa membiayai. Ketika anakku itu menikah, aku juga harus bisa untuk mendanai dan memberikan fasilitas. Ketika aku itu pensiun, juga supaya aku itu sudah mempunyai tabungan yang cukup, supaya di masa tuaku itu tidak merepotkan anak cucu. Tidak salah rencana itu dan sangat biasa dilakukan oleh banyak orang. Tetapi saudara-saudara,
Di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang terjadi begitu tidak diduga di dalam perjalanan hidup. Dan itulah saudara-saudara sebabnya saya ingin mengalasinya, mengajak saudara memasuki firman ini yang saya baca dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Sedangkan Injil-Injil sejajar yang menuliskan hal yang sama sekalipun di beberapa hal ada ketidaksamaan. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Jadi cerita ini ada pada 3 Injil sinoptis. Di Injil Yohanes tidak ada. Tapi ini menarik perhatian untuk saya baca dan saya ambil dari Matius saja. Matius pasal 8 mulai ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Menarik saudara-saudara, ini saya ambil dan memang nanti akan saya kaitkan dengan bacaan leksionare hari ini, Minggu 19 April tahun 2020, saudara-saudara. Jadi yang saya katakan menarik adalah ini suatu peristiwa dalam perjalanan kehidupan Yesus bersama murid. Suatu ketika itu berada di Danau Tiberias. Saya juga pernah ke tempat itu 2 kali juga dan naik perahu juga. Itu danau yang sangat tenang dan sangat baik untuk wisata. Perjalanan di danau itu sangat nikmat karena udara sangat menyenangkan. Jadi ini suasana-suasana yang sangat menyenangkan, saudara-saudara. Para murid bersama Yesus ini dalam perjalanan itu, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Tetapi saudara-saudara perhatikan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Saya coba lacak saudara-saudara. Sebenarnya yang diterjemahkan sekonyong-konyong itu apa? Dalam bahasa Jawa itu dumadaan. Dumadaan. Jadi dari kata itu tembung dadak. Tiba-tiba. Tidak diduga. Nah, penerjemah kitab Matius pasal 8 ayat 23 dan kemudian ayat 24 itu menerjemahkan sekonyong-konyong. Jadi ini untuk menggambarkan kata ini, ketiba-tibaan itu. Ada orang mengatakan bahwa sebenarnya perjalanan di danau itu dapat digambarkan sebagai perjalanan kehidupan. Jadi para murid dengan Yesus itu berjalan di danau yang begitu tenang, tidak menduga sama sekali bahwa akan ada angin ribut. Dalam bahasa Jawa itu disemakan prahoro. Bahasa Yunani-nya itu seismos megas. Jadi itu angin yang sangat besar, angin ribut. Begitu di kata Yunani-nya seismos megas.
Ini ingin mengatakan bahwa dengan tiba-tiba, tidak diduga, tidak diperhitungkan sebelumnya, tidak diprediksi bahwa akan ada peristiwa yang begitu membahayakan, mengkhawatirkan. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, para murid itu lalu membangunkan Yesus ini. Alkitab ini katakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Di ayat sebelumnya ditulis, sekonyong-konyong mengambil angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur, gitu. Di Injil Markus itu ada sesuatu yang menurut saya perlu diperhatikan, saudara-saudara. Di kitab Injil Markus itu ditulis di sana, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini catatan di kitab Markus, saudara-saudara. Ketika ada bahaya yang tiba-tiba datang, tidak diduga, tidak diprediksikan, maka para murid itu mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak tepat. Mengatakan kepada Yesus itu bahwa Yesus tidak peduli. Jadi ini sebenarnya, saudara, suatu ungkapan yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Ketika terjadi sesuatu yang menggoncangkan, yang tidak diprediksi, yang tidak diduga, dan itu sangat membahayakan baik kehidupan sendiri, kehidupan keluarga, maupun kehidupan bangsa, maka ada kecenderungan orang itu menyalahkan orang lain. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan. Ketika suatu rumah tangga ada persoalan, katakanlah ini persoalan ekonomi, ada kesalahpilihan di dalam memilih apa yang perlu diusahakan sebagai hal yang perlu dilakukan sebagai usaha untuk ke pasar, tetapi pilih keliru. Memadiknya itu keliru. Apa yang sebenarnya dibutuhkan dan harus laku. Nah, lalu menyalahkan istrinya, atau yang kalau ini menyalahkan suaminya. Dan ketika terjadi sesuatu yang dianggapnya tiba-tiba terjadi, orang itu sering menyalahkan orang lain. Baik itu dalam rumah tangga maupun juga dalam kehidupan bersama. Baik di tengah-tengah gereja juga terjadi begitu. Di tengah-tengah kehidupan bersama dengan masyarakat, di desa juga sering terjadi begitu. Di tengah bangsa juga sering terjadi begitu. Jadi pihak sana salah, kami yang benar, kami lebih dulu ambil langkah, salah. Kita baca situasi itu. Orang saling menyalahkan. Pemerintah pusat salah. Pemerintah daerah juga dianggap salah. Pimpinan salah. Apa yang menjadi wakilnya salah. Apa yang bertanggung jawab sebagai puncak pimpinan salah. Langkahnya salah, terlambat, atau apalah begitu. Tapi semuanya adalah ungkapan-ungkapan untuk menyalahkan orang lain. Dan inilah sebenarnya yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika ada peristiwa yang dianggapnya sangat membahayakan, maka ada kecenderungan orang saling menyalahkan. Dan yang begini-begini ini tidak menolong, karena justru akan menambah beban dan menambah persoalan. Nah, saya ingin mengajak saudara saya belajar dengan para murid itu.
yaitu ketika para murid itu sudah disertai Yesus yang bangun itu, kemudian Yesus itu berfirman, dikatakan sini, lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Itu dalam iman Kristiani, itu mempercayai bahwa ketika orang itu sedang menghadapi badai kehidupan, dan Yesus itu ada, diundang di situ, maka badai itu akan hilang. Karena alam raya ini di bawah kuasa Yesus. Badai itu di bawah kuasa Yesus. Tidak ada badai kehidupan yang tidak berada di bawah kekuasaan Yesus. Oleh sebab itu ketika Yesus itu menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saya ingin segera, saudara, karena kependekan waktu ini, lari kepada bacaan kita yang menjadi bacaan leksionare kita untuk hari ini, yaitu dari kitab Yohanes pasal 20. Di hari ini yang dibacaan kita adalah mengenai penampakan Yesus kepada Thomas. Konteks ayatnya itu kalau kita baca, ketika Yesus itu menampakkan diri kepada murid yang lain, Thomas tidak ada. Dan oleh sebab itu Thomas juga sampai mengatakan, sebelum aku mencucukkan, nah gitu loh, sebelum aku melihat kelima tanda luka, aku tidak akan percaya. Kira-kira gitu kalau saya bahasakan sederhana. Tetapi lalu kemudian suatu saat ketika Thomas bersama para murid, Yesus itu datang. Tetapi juga ada kesaksian dalam Alkitab kita, ketika Yesus itu datang kepada para murid beserta Thomas, maka disebutnya di sana juga mereka itu berkumpul dan pintu terkunci. Pintu terkunci itu artinya apa, saudara-saudara? Di rumah itu orang tidak bisa masuk bersama ingin bergabung dengan para murid. Itu tidak bisa karena pintu terkunci. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus itu tiba-tiba sudah berada bersama-sama dengan mereka dan menunjukkan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi ketiba-tibaan Yesus datang kepada para murid, itu mendatangkan damai sejahtera. Tetapi ketiba-tibaan badai laut, ketika para murid bersama Yesus di situ, badai itu datang, tiba-tiba datang, maka para murid itu begitu takut, gelisah, dan sangat khawatir bahwa kehidupannya itu akan berakhir. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang tiba-tiba datang tetapi mempunyai akibat yang berbeda. Jadi ketika gelombang laut itu tiba-tiba datang, maka mendatangkan goncangan kehidupan bagi para murid, kekhawatiran, ketakutan. Tetapi ketika Yesus itu tiba-tiba datang, damai sejahtera ada padamu, tentrem rahayu ono ing kowe. Benar bahasa Jawa. Jadi saudara-saudara, peristiwa yang kita alami umat manusia di dunia
sekarang ini sesuatu yang tiba-tiba tidak pernah saya dengar, saya baca bahwa akan ada prediksi yang akan memberikan gambaran bahwa suatu saat akan ada bencana virus corona. Demikian, itu belum pernah saya dengar. Belum ada orang ahli yang memprediksikan. Tapi itulah manusia. Perjalanan kehidupan itu kita bisa memang merencanakan. Prediksi-prediksi manusia memang terbatas. Karena apa? Karena yang punya kuasa adalah Allah yang ilahi. Bagi kita umat Kristen, Allah di dalam Yesus adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, yang hadir di tengah-tengah umatnya yang merindukan damai sejahtera di tengah-tengah badai kehidupan. Marilah kita jalani kehidupan ini, karena memang kehidupan kita itu kehidupan yang tidak luput dari bahaya. Tetapi ada satu pujian, saudara-saudara, nyanyian ya, barangkali saudara-saudara juga bisa menyiapkan. Ada KJ 439, itu baik kita pujikan saudara-saudara. Saya akan memujikannya sekalipun suara saya tidak bagus. Bila tufan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, karena saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, karena saya kagum oleh kasih-Nya. Hebat. Bait yang kedua. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, karena saya kagum oleh kasih-Nya. Bisa saudara-saudara meneruskan bait-bait itu, tetapi di bait pertama ini ada kalimat awal, bila topan keras melanda hidupmu, gitu loh. Jadi ini ada kaitannya juga dengan ketiba-tibaan itu, sekonyong-konyong sesuatu bisa datang di luar prediksi kita. Tetapi Yesus datang juga tanpa diprediksi dan mendatangkan damai sejahtera bagi umat-Nya. Marilah kita bersukacita dan berdamai di dalam hati, karena Yesus itu senantiasa hidup. Dia tidak tidur saja, tetapi Dia bangun dan menghardik badai itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Allah atas firman yang Tuhan taburkan kepada kami pada hari ini. Dalam suasana kami yang banyak orang, kami juga tidak menduga, kami tidak memprediksikan bahwa hal yang terjadi seluruh dunia ini terjadi. Ada badai kehidupan yang luar biasa. Kami bersyukur ya Allah, bahwa kami boleh mempercayai Yesus,
Allah yang senantiasa menyertai kami. Biarlah kami dikuatkan dalam menjalani hidup ini. Dijauhkanlah ya Allah kami dari ketakutan. Dijauhkanlah kami ya Allah dari kekhawatiran. Dijauhkanlah kami ya Allah dari keputusasaan. Dan biarlah kami boleh bangkit oleh karena kuasa firman-Mu yang hidup di dalam hidup kami. Perkenankan ya Allah kami berdoa bagi-Mu untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami. Tuhan mengetahui setiap kami, setiap keluarga di dalam menjalani hidup ini. Ada di antara kami yang sakit, ada di antara kami yang baru jadi tinggal oleh anggota keluarga, ada di antara kami yang kehilangan pekerjaan, ada di antara kami yang berada di dalam hubungan yang kurang baik dengan keluarga dan teman, ada di antara kami yang sedang juga merindukan keluarga tetapi tidak bisa kami bertemu karena kondisi yang sekarang ini. Ada banyak perkara ya Allah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau mengetahui satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga, demikian juga bagi kami bangsa. Oleh sebab itu ya Allah, kami mohon kuasa kasih-Mu. Biarlah badai ini akan cepat berlalu, sehingga kami boleh hidup dalam damai. Kerinduan perjumpaan dengan keluarga besar boleh terjadi, pemulihan tubuh jasmani kami boleh disehatkan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami kemacetan dalam usaha boleh bangkit kembali, boleh kembali juga bekerja di pekerjaan di mana kami boleh lakukan. Bapa kami surgawi, kami mohon kepadamu, biarlah kami Tuhan berikan kemampuan untuk mengelola ekonomi kami dengan cermat, agar kami menjadi orang yang sungguh-sungguh bisa mengatasi situasi dan kondisi kami, mencukupkan kehidupan kami. Kami percaya kepadamu ya Allah, bahwa Tuhan memelihara kami sebagaimana Allah memelihara burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menanam, tetapi Tuhan cukupkan kehidupan. Bapa kami surgawi, kami serahkan kehidupan gereja Tuhan. Biarlah pada saatnya boleh juga menyelenggarakan ibadah, jemaat juga boleh beribadah bersama, boleh akan kegiatan bersama untuk membangun persekutuan kami dan memberikan kepada kami kemampuan untuk bersaksi dan melakukan tugas pelayanan juga. Bapa kami surgawi, kami mohonkan berkat untuk negara dan bangsa kami ya Allah. Dalam situasi yang demikian, biarlah kami tidak saling menyalahkan satu terhadap yang lain. Biarlah kami boleh bersatu hati untuk melawan bahaya yang sedang melanda hidup kami ini, COVID-19. Biarlah segera teratasi. Bapa kami surgawi, bahkan dunia ini ada banyak orang, ribuan orang telah meninggal dunia, dan suasana negara itu pun belum menentu ya Allah. Kami mohonkan berkat dari kejauhan, biarlah juga semuanya boleh menikmati kehidupan kembali dalam suasana tugas negara dan melakukan tugas kebangsaan masing-masing dengan baik. Bapa kami yang di surga, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni. Kami percaya bahwa Yesus mengampuni kami melalui kematian dan kebangkitan Tuhan. Biarlah menjadi sumber pengharapan kami. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, demikianlah usaha kami, upaya kami untuk bersama-sama dengan saudara-saudara bersantap rohani melalui firman-Nya dan pujian. Mari kita jalani kehidupan kita ini dengan keyakinan pada Juru Selamat kita yang hidup dan senantiasa menyertai kita ini. Dan biarlah kita bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan anggota jemaat sekalipun tidak bisa bertemu, bersama-sama dengan masyarakat kita boleh bersukacita. Yakinilah
bahwa apa yang katakan Alkitab itu benar. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Bersukacita kita, damai sejahtera untuk kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Demikian ibadah online selesai sudah. Kiranya firman ini menjadi pelita dalam hidup kita. Sampai jumpa kembali di ibadah online minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. May it be when darkness falls.